Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Pesugihan Duit Gondol Mayit. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi kira-kira ketika aku masih kelas 5 SD. Waktu itu, sepulang sekolah, aku melihat Bu Darwati terlihat seperti menungguku. Setelah jarak kami lumayan dekat, dia menghampiriku dan memberikanku uang 50.000. "Arman, kesini sebentar nak. Ini ada rezeki buat kamu. Cepat buat beli jajan ya," kata Bu Darwati kepadaku. Walaupun aku agak heran, tapi aku terima juga uang itu. Sampai di rumah, aku ceritakan hal itu kepada ibuku. Ibuku langsung menyuruhku untuk memasukkan uang itu ke dalam celengan atau tabunganku. Sejak kecil, aku memang diajarkan oleh ibuku untuk selalu menabung. Setiap hari uang sakuku yang separuh aku tabung dan separuhnya lagi buat jajan. Keesokan harinya, Bu Darwati ternyata sudah menungguku ketika aku sudah pulang sekolah. Dan seperti hari-hari sebelumnya, dia kembali memberikanku uang. Kali ini jumlahnya 100.000. Aku jadi heran dan ragu-ragu dan sempat menolaknya. Namun Bu Darwati terus membujukku agar mau menerima uang itu. Akhirnya aku pun menerima uang itu dan kembali aku ceritakan kepada ibuku. Kembali ibuku menyuruhku untuk menyimpan uang itu dalam tabunganku. Ibuku sempat heran, mengapa tiba-tiba Bu Darwati menjadi sangat dermawan. Padahal sebelumnya, Bu Darwati ini terkenal sangat pelit dan perhitungan. Dan ternyata, bukan aku saja yang diberi uang. Temanku juga ada yang diberi uang dan mereka langsung menghabiskannya untuk jajan. Sejak aku diberi uang oleh Bu Darwati, hampir setiap malam aku merasakan seperti bermimpi hal-hal yang aneh dan menakutkan. Ketika pertama kali aku diberi uang, aku bermimpi didatangi sesosok wanita cantik yang terus menatapku sambil tersenyum. Dan keesokan harinya, ketika aku diberi uang untuk kedua kalinya, kembali aku bermimpi bertemu dengan wanita cantik itu. Namun kali ini situasinya agak berbeda. Sang wanita cantik itu dikawal oleh 4 sosok pocong yang membawa keranda. Wanita cantik itu menghampiriku dan menyeretku untuk masuk ke dalam keranda yang dibawa oleh 4 pocong di belakangnya. Aku pun berteriak-teriak menolak, tidak mau, dan akhirnya terbangun dari tidur. Keesokan harinya, di sekolah aku mendapatkan kabar yang sangat mengagetkan. 2 orang temanku yang diberi uang oleh Bu Darwati beberapa hari yang lalu, ternyata hari ini mereka berdua meninggal tanpa sebab. Entahlah apa yang terjadi. Yang jelas, menurut orang-orang yang menyaksikan jenazahnya, kedua temanku itu tubuhnya melepuh seperti tersiram air panas. Sampai di rumah aku langsung jatuh sakit dan merasakan tubuhku sangat panas sekali. Ayah ibuku langsung panik dan membawaku ke dokter. Namun ternyata dokter tidak menemukan penyakit di tubuhku. Perkiraan sang dokter, aku ini demam biasa
dan akhirnya aku diberikan obat jalan dan disuruh untuk beristirahat. Namun dari hari ke hari, sakitku itu tidak kunjung sembuh. Dan hampir setiap malam, aku kembali bermimpi didatangi oleh wanita cantik bersama para setan pocongnya. Akhirnya ibuku mengabari ayahnya atau kakekku. Malam harinya, kakek datang menjengukku. Beliau meraba keningku, dan setelah meraba keningku, kakek seperti menggeleng-gelengkan kepala. "Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan Arman?" tanya ibuku kepada sang kakek. Terlihat kakek menghela napas panjang. Kakekku ini memang di desanya dikenal sebagai orang yang sering dimintai tolong oleh orang-orang yang terkena gangguan gaib. Setelah menghela napas panjang, kakek berkata, "Sepertinya Arman ini ada yang mengincar." "Maksudnya gimana ya?" tanya ibuku dengan nada cemas. Kemudian sang kakek bertanya, "Apa kalian tidak menemukan hal-hal yang aneh sebelum hal ini terjadi? Ya mungkin gejala-gejalanya atau penyebabnya pasti kalian merasakannya." Kemudian ibuku menceritakan semuanya. Mulai dari aku diberi uang oleh Budarwati dan uangnya aku tabung, sampai setiap malam bermimpi didatangi oleh wanita cantik yang dikawal setan pocong. Kembali kakek menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, "Untung saja uang pemberian wanita itu belum dibelanjakan. Kalau uang itu sudah dibelikan jajan oleh Arman, mungkin Arman nasibnya akan sama dengan kedua temannya itu. Sekarang apa kalian masih menyimpan uang pemberian wanita itu?" Ibu kemudian menjawab, "Uang itu masih disimpan Arman di celengannya ya, tapi sudah bercampur dengan uang-uang yang lainnya. Bagaimana ini?" tanya ibuku dengan ketakutan. "Ya kalau begitu, kamu ambil semua uangnya. Kemudian kalian cari daun kelor dan bambu kuning." Tanpa banyak bertanya, ibuku langsung mencarikan barang-barang yang diminta oleh kakek. Setelah menunggu beberapa lama, ibuku datang bersama para tetanggaku dan mereka membawa daun kelor dan bambu kuning. Daun kelor itu pun kemudian dimasukkan ke dalam baskom dan diberi air. Tidak lupa bambu kuning juga dipotong kecil-kecil dan juga dimasukkan ke dalam air. Setelah itu, kakek duduk bersila dan seperti merapalkan sebuah mantra yang sangat panjang. Setelah sekian lamanya merapalkan mantra, kemudian kakek berdiri dan mengaduk air daun kelor di dalam baskom yang telah bercampur dengan uang-uang tabunganku. Beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul dari dalam baskom. Ternyata asap mengepul itu berasal dari uang 50 ribuan dan uang 100 ribuan yang perkiraanku itu uang pemberian dari Budarwati. Uang itu terus mengeluarkan asap sampai akhirnya lenyap. Kemudian sang kakek berkata, "Sekarang kamu simpan kembali uang-uang sisanya ini. Ini uang kalian sendiri, ini sudah aman. Uang yang mengandung aura mistis sudah aku musnahkan," kata kakekku terus meyakinkan kami. Ibuku pun dengan sedikit ragu-ragu mulai mengambil uang-uang di dalam baskom itu. Kembali kakekku berkata, "Sudahlah Nduk, ndak usah ragu-ragu. Itu uang kalian sendiri. Sekarang kalian keringkan dan kembali kalian masukkan ke dalam celengan." Beberapa saat kemudian, aku merasakan tubuhku mulai membaik
kalau selama beberapa hari ini aku merasakan tubuhku sangat panas dan selalu berkeringat. Akhirnya saat ini aku merasakan tubuhku sangat sejuk dan segar. Malam harinya aku bisa tidur dengan pulas tanpa bermimpi bertemu dengan makhluk-makhluk yang menakutkan itu. Keesokan harinya terdengar berita kematian. Ternyata hari itu ada yang meninggal, dan yang meninggal adalah Budarwati. Wanita ini meninggal dengan kondisi kulit di seluruh badannya melepuh seperti tersiram air panas. Entah apa yang terjadi dengan wanita itu, tapi menurut perkiraan kakek, kemungkinan besar Budarwati gagal mengambil tumbal yang akhirnya berakibat gagalnya ritual pesugihannya, sehingga dia harus menerima akibatnya. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.